Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan ujian munakasah skripsi atas nama Khairatul Mukarramah. Yang kami hormati Dewan Penguji ujian munakasah skripsi. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Adil Nurhayati MPDI, dalam hal ini menggantikan penguji pertama Ibu Dr. Nur, pasti biasa Dokter Anda ingat, Ibu Dr. Nurhayati MPDI yang hari ini melaksanakan mengikuti wisuda di Universitas Negeri Manado. Kemudian yang kami hormati penguji 2 Bapak Abrari Ilham MPD, kemudian Sekretaris Sidang sekaligus juga pembimbing 2 Ibu Satriani MPDI, dan wabil khusus Saudari Khairatul Mukarramah. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ujian munakasah skripsi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Selanjutnya kepada Saudari Khairatul Mukarramah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan isi skripsi yang telah disusun, dan saudari diberikan waktu 7 hingga 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan hidayah atas ujian saya pada hari ini, dan terima kasih kepada pembimbing 1 Ibu Dr. Feli Ismail MPD, yang kedua pembimbing 2 Ibu Satriani MPDI, kemudian penguji 1 Bapak Dr. Adil Nurhayati MPDI, selaku pengganti Ibu Dr. Nurhayati MPDI. Terima kasih kepada penguji 2 Bapak Abrari Ilham MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul dengan Persepsi dan Pengembangan Guru PAI terhadap Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP di SMA Negeri 1 Wori. Latar belakang. Pendidikan agama Islam memiliki kedudukan besar dalam sistem pendidikan yang membangun karakter ataupun kepribadian bangsa. Perbaikan pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan pada masa depan perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan perkembangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sekian banyak faktor sumber daya pendidikan, kurikulum ialah salah satu faktor yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi siswa. Kurikulum ialah suatu wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berkaitan dengan kurikulum, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses mengatakan kalau rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan tatap muka buat satu pertemuan ataupun lebih. Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sesuai namanya, yaitu dimaksudkan untuk menyederhanakan format rencana pelaksanaan pembelajaran sehingga lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Jadi RPP sebelum disederhanakan menggunakan 13 komponen, dan setelah disederhanakan menjadi satu halaman menggunakan 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana persepsi guru PAI terhadap Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wori. Kedua, bagaimana cara guru dalam mengembangkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wori. Ketiga, apa kendala dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran
mengetahui persepsi guru PAI terhadap Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wori. Kedua, untuk mengetahui cara guru mengembangkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wori. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wori. D. Persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. E. Pengembangan guru PAI. Pengembangan dapat dimulai dari yang tidak ada, berarti mulai dari mengadakan sesuatu yang baru, lalu secara bertahap menyempurnakan melalui evaluasi, revisi, evaluasi lagi, revisi lagi, dan seterusnya, sampai sesuai dengan harapan. F. Rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh seorang guru tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. G. Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Surat Edaran Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyederhanaan RPP ini didedikasikan buat para guru supaya meringankan beban administrasi guru. H. Jenis penelitian dan metode pengumpulan data. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan persepsi guru PAI di SMA Negeri 1 Wori yaitu dapat mempermudah penyusunan RPP, meringankan beban administrasi guru dalam pembuatan RPP, mempersingkat waktu dalam penyusunan RPP, dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian cara guru PAI di SMA Negeri 1 Wori mengembangkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 yaitu guru menekankan pada kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti dengan siswa diberi kebebasan dalam potensi penalaran, literasi, numerasi, imajinasi, dan dalam minatnya sesuai arah, gaya belajar, dan kecepatan yang dibutuhkannya. Dan guru PAI dalam mengembangkan sebuah RPP harus dengan 3 prinsip, yaitu efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. 3. Kendala yang didapat adalah guru membutuhkan penyesuaian penyusunan RPP, mengkaji silabus. Dalam mengkaji silabus, guru harus membuat rincian dari mengamati karakteristik siswa, menanyai siswa, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan informasi hasil belajar, dan mengidentifikasi materi pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran kendala guru yaitu waktu yang kurang memadai, buku penunjang yang kurang lengkap, penguasaan pendekatan pada siswa, dan kreativitas guru. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada sesi pertanyaan, tanggapan, serta saran dari penguji. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Arjun Dr. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ketua Tim Penguji, Saudara Khairatul Mukarramah ya. Selamat, Anda sudah di titik akhir dari perjuangan Anda. Anda berdua dengan teman di belakang ini memang luar biasa pertemanannya dari sejak kelas ya sampai hari ini.
Baik, yang pertama yang ingin Bapak cross check ya ke Khairatul Mukarramah, apa sama Permendikbud dengan surat edaran Dikbud? Sama enggak? Permen dengan surat edaran itu sama enggak? Yang saya ketahui sama Pak, karena peraturan peraturan Menteri Pendidikan dengan surat edaran Menteri Pendidikan. Coba buka yang di belakang itu. Apa isinya itu? Surat edaran atau peraturan Menteri Pendidikan? Jadi ada peraturan menteri, ada undang-undang, ada peraturan, kemudian ada juga edarannya, ya. Nah, Anda menyamakan antara edaran dengan Permendikbud. Coba Anda lihat di yang Anda kutip paling belakang itu ya, dia tidak. Yang ditulis di sini adalah Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu ya? Bukan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beda. Nah, di sini ada dua bahasa yang Anda gunakan. Anda menggunakan surat edaran, ada juga Permendikbud. Coba Anda lihat ya. Di tulisan Anda di halaman awal itu beberapa kali Anda menulis Permendikbud, ada juga Anda menulis surat edaran. Ya, di halaman 4, di halaman 5. Yang lebih fatal lagi ketika Anda menulis Menteri Pendidikan serta Kebudayaan. Ada begitu nomenklatur ya, nomenklatur kementerian ini tidak boleh salah ya. Coba lihat di halaman 4, halaman 3 itu Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, gitu ya. Oke, itu diperbaiki dulu karena ini sebuah nomenklatur yang tidak boleh keliru ketika Anda menyebutkan nama lembaga ataupun nama undang-undang ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan Anda, bagaimana persepsi guru PAI terhadap Permendikbud 14 tahun 2019? Coba Anda deskripsikan secara singkat apa data yang Anda peroleh menyangkut persepsi guru itu. Coba tentang Permendikbud ini. Yang saya dapatkan persepsi guru di SMA Negeri 1 Wori, guru dapat membuat RPP dengan tidak membutuhkan waktu dan tenaga banyak. Tidak membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu yang banyak. Terus? Kemudian meringankan guru dalam pembuatan administrasi, salah satunya RPP tersebut. Sudah? Cuma itu yang data Anda peroleh? Coba Anda baca kesimpulannya. Persepsi guru PAI terhadap Permendikbud, nah itu juga diperbaiki ya, terhadap Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, bahwa, coba Anda lihat kesimpulannya. Sudah? Nah, Permendikbud itu coba disesuaikan bahwa apa itu Anda tulis? Seorang guru lebih mudah. Seorang itu maksudnya siapa itu? Guru pendidikan agama Islam. Kalau kata seorangnya dihilangkan bisa enggak? Bisa. Karena Anda tidak sedang meneliti satu orang kan? Ya, bahwa guru lebih mudah dalam penyusunan RPP, mempersingkat waktu, kemudian yang kedua mengefektifkan waktu. Apa bedanya mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu? Sama enggak itu? Sama juga. Ya, coba pemilihan kata-kata lebih umum tapi merangkum keseluruhan ya. Sehingga guru lebih banyak belajar dengan siswa. Memang selama ini
dengan adanya RPP yang banyak lembar itu, guru dengan siswa belajarnya waktunya lebih singkat ya? Iya, karena kan guru lebih banyak dengan administrasi RPP tersebut, jadi kurang waktu dengan siswa. Berarti asumsinya begini, ketika di kelas, guru itu tidak ada waktu untuk mengajar karena dia membuat RPP, begitu? Waktunya hanya singkat dengan siswa. Kegiatan belajar siswa mempunyai waktu yang lebih singkat daripada RPP yang hanya 1 lembar, mempunyai banyak waktu untuk kegiatan belajar siswa. Ini kan alasannya begini ya. Alasannya adalah sehingga guru lebih banyak waktu belajar dengan siswa. Nah, apa alasannya Anda menulis ini bahwa guru lebih banyak waktu belajar dengan siswa? Jadi jangan membuat kesimpulan yang kemudian kesimpulannya malah menimbulkan pertanyaan lagi kan, pertanyaan baru. Bapak ketika baca kesimpulan ini pasti asumsinya adalah, oh berarti guru ini selama ini ketika RPP banyak lembar itu berarti RPP-nya ini dia buat di dalam kelas, sehingga waktunya banyak tersita untuk membuat itu. Loh, halaman 3 belum lengkap, halaman 2 belum lengkap, jadi waktu belajarnya sedikit gitu. Tapi ketika 1 lembar waktu belajarnya banyak. Berarti asumsi pembaca ini adalah bahwa dia membuat RPP-nya di kelas, gitu ya. Ada komentar? Ya, jadi hati-hati ya membuat, karena ini kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apa yang Anda peroleh data ya dari lapangan itu yang Anda simpulkan. Ya. Jadi persepsi guru ini sudah ada beberapa data ini. Ada 3 data yang Anda kumpulkan di sini. Sudah cukup bagus. Hanya dari 3 data itu coba Anda formulasi bahasanya menjadi bahasa yang betul-betul mewakili jawaban dari pertanyaan pertama Anda. Gitu ya. Oke. Nomor 2, Anda memberikan kesimpulan sama dulu, sama juga ya. Dalam mengembangkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Permendikbud lagi Anda tulis ya, padahal surat edaran ya. Sudah? Ada berapa data yang memberikan jawaban dalam hal mengembangkan Permendikbud ini? Berapa data yang Anda peroleh? 4. Ada 4. Nah, terus dari 4 itu apa saja itu isinya? Potensi penalaran siswa, literasi siswa, kemudian numerasi dan imajinasi siswa. Itu maksudnya 4 itu dari 4 orang ya? Bukan Bapak, jadi guru, kan saya berwawancara dari seorang guru PAI. Kemudian beliau mengatakan bahwa pengembangannya terhadap siswa bisa disebut dengan penalaran siswa. Guru mendapatkan pengembangan Permendikbud tersebut tentang penyederhanaan RPP mendapatkan 4 pengembangan tersebut. Jadi yang pertama potensi penalaran siswa disebut termasuk karakteristik mendasar manusia atau siswa. Yang kedua, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah atau memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kemampuan berbahasa siswa. Kemudian yang ketiga, numerasi, kemampuan seseorang berpikir menggunakan konsep, fakta atau alat untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi kalau numerasi sering digunakan pada guru matematika, cuma beliau menyarankan menambahkan untuk numerasi. Kemudian imajinasi adalah angan-angan atau khayalan yang dibentuk dalam pikiran manusia untuk membayangkan atau menciptakan gambar, lukisan, peristiwa, karangan melalui imajinasi yang dibangun dalam pikiran manusia. Oke, pertanyaannya berikut, guru PAI yang Anda teliti ini berapa orang? Hanya 1, Bapak. Hanya 1 ya. Nah, coba Anda lihat lagi kembali ke pertanyaan pertama. Bagaimana persepsi guru PAI terhadap Permendikbud ini? Ya kan? Persepsi guru PAI kan? Yang memberikan jawaban di pertanyaan 1 ini siapa? Foni Maidangkai ini apa dia? Dia
Wakakurikulum itu guru PAI, Bukan, beliau mengajar di guru fisika. guru fisika. Iya. Nah, yang Anda tanya adalah persepsi guru PAI. Bukan, karena guru PAI hanya satu, jadi saya wawancara dengan kepala sekolah, wakakurikulum dan guru PAI. Oh begitu ya. Nah itu yang belum ini ya. Menurut saya ini belum sinkron ketika Anda mau bertanya tentang persepsi guru PAI, tapi yang ditanya itu wakakurikulum, apalagi wakakurikulum ini adalah Muslim ini dan kepala sekolah Kepala sekolah non-muslim. non Muslim. Kemudian yang foni juga non Muslim. Iya. Nah itu bagaimana caranya mereka Anda bertanya tentang persepsi guru PAI, tapi yang Anda tanyakan itu adalah kepala sekolah dan wakakurikulum yang kemudian bukan guru PAI dan juga bukan Muslim. Karena Apa pertimbangannya? Saya bertanya kepada kepala sekolah dan wakakurikulum mengenai tentang Permendikbudnya, Bapak. Dan Permendikbud. RPP 1 halaman. Ya, permasalahannya kan jawabannya Anda berikan ini persepsi guru PAI terhadap Permendikbud nomor 14. Berarti data ini dari guru PAI kan? Tapi yang lucunya kok munculnya data dari kepala sekolah dan wakakurikulum. Seandainya persepsi guru bukan guru PAI, no problem, guru-guru lainnya masuk. Tapi masalahnya ini jelas sekali loh, persepsi guru PAI. Judulnya juga persepsi guru PAI. Gitu ya. Itu yang saya belum dapat hubungannya ya. Mungkin ada penjelasan sebentar dari Anda. Kemudian di nomor 2 ini surat edaran ini persepsi guru PAI memang hanya satu, cuma guru PAI yang Anda lihat ya. Tapi yang sangat disayangkan dalam hal melakukan pengembangan itu pasti ada banyak cara yang dilakukan. Kemudian sangat disayangkan ketika data ini hanya satu data yang Anda peroleh ya. Mestinya Anda mewawancara itu dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan ya diberikan kepada guru PAI, kemudian itu bisa mewakili dari jawaban-jawaban penelitian ini, pertanyaan penelitian. Tapi hanya ada satu data saja. Coba Anda lihat. Hanya satu dari Sukmawati Manumpil. Dari jawaban yang singkat ini ya, saya dalam mengembangkan EPP yang saya tekankan lebih pada kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Cuma satu data itu saja toh? Nah, artinya cuma satu kali bertanya saja Anda ke guru PAI. Begitu ya. Padahal mestinya kan tidak mungkin hanya dengan satu data itu, hanya dengan satu jawaban itu bisa mewakili bagaimana guru PAI itu melakukan pengembangan terhadap Permendikbud ini, terhadap surat edaran ini, gitu ya. Jadi catatan sementara adalah miskin datanya untuk pertanyaan 2 ini. Pertanyaan 3, apa kendala yang didapat dalam pelaksanaan ya? Begitu. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaan penelitiannya apa? Apa kendala dalam pelaksanaan surat edaran nomor 14 tahun 2019? Begitu ya? Coba lihat pertanyaannya. Apa kendala dalam pelaksanaan? Beda apa kendala dalam edaran? Kalau kendala dalam edaran itu berarti konten surat edarannya yang ditanya. Tapi kalau apa kendala pelaksanaannya berarti pelaksanaan surat edaran tersebut kan? Nah, coba Anda lihat jawaban Anda. Apa jawabannya? Kendala yang didapat dalam surat edaran. Permendikbud itu ganti ya, surat edaran nomor 14 tahun 2019. Apa yang kurang di situ? Belum optimal dalam pembuatan Bukan itu, di satu kalimat kendala yang didapat dalam edaran nomor 14 tahun 2019 ini. Apa yang mesti ditambah di situ kata-katanya? Kendala yang didapat dalam surat edaran nomor 14 tahun 2019. Berarti yang Anda teliti ini adalah kendala di dalam surat edarannya. Padahal bukan itu yang Anda teliti kan?
Yang Anda teliti apa? Tentang RPP 1 halaman. Dalam pelaksanaan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Jadi ada satu kata yang Anda tinggalkan dan kata itu sangat menentukan. Coba lihat pertanyaannya. Pertanyaannya, apa kendala dalam pelaksanaan? Jadi kata pelaksanaan tidak boleh hilang. Ya? Oke. Belum optimal dalam pembuatan RPP. Begitu ya? Anda tulis. Coba Anda bandingkan di halaman 59. Sudah? Data dari saya itu Adri. Adri Mandai. Sudah? Nah, apa yang beda di situ? Kata-kata Anda belum optimal dalam pembuatan RPP dengan data yang Anda berikan di halaman 59. Apa yang beda? Dalam penerapan RPP. Kalau di kesimpulan? Dalam surat edaran. Bukan itu. Dalam pelaksanaan. Dalam apa? Bukan. Yang belum optimal dalam? Pembuatan RPP. Nah, di sini pembuatan di kesimpulan. Tapi data yang Anda punya dalam penerapan. Sama enggak penerapan dengan pembuatan? Beda jauh. Makanya perhatikan betul ya, data itu yang Anda peroleh dengan kesimpulan tidak boleh beda. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Hal kecil, hanya satu kata saja, tapi sangat menentukan kesimpulan Anda. Data Anda mengatakan penerapan, tapi kesimpulan Anda pembuatan. Beda itu pembuatan RPP dan penerapan RPP. Oke, cukup ya. Jadi harus lebih teliti lagi dalam membuat merangkum kesimpulan yang Anda punya itu berdasarkan data-data yang Anda punya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penguji 1. Khairatul itu tadi ada direkam atau ditulis? Tulisnya mudah-mudahan tidak ada yang terlewat karena banyak yang diberikan masukan terkait hal-hal teknis maupun secara substansial ya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penguji 2, Bapak Abrani Ilham MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kami hormati Ketua Dewan Penguji Ibu Dr. Febi Ismail MPD. Kami hormati Pembimbing 2 Sekretaris Dewan Penguji Ibu Satriani PDI. Rekan penguji Bapak Dr. Adrul Deto PDI yang dalam hal ini menggantikan peran Ibu Kaprodi PAI karena beliau sedang melaksanakan prosesi wisuda di Unima. Kemudian keluarga yang hadir dan saudari Khairatul Mukarramah. Baik, saya melanjutkan ya apa yang didalami oleh penguji 1 dan saya pikir saya tidak akan masuk ke ranah yang sifatnya teknis. Saya lebih cenderung kepada substansi dari penelitian ini ya. Ada beberapa teori dasar yang harus dikuasai oleh Anda sebagai peneliti mengenai RPP versi terbaru ya. Yang pertama saya ingin bertanya, ini RPP yang versi Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini masuk di Merdeka Belajar jilid keberapa? Kan Merdeka Belajar itu ada jilid 1, 2, dan 3 ya. Nah sedangkan ini, pembahasan ini, RPP ini masuk di jilid keberapa? Belum pernah membaca ya, ini masuk ke jilid 1 ya, karena jilid 2 nya itu berbicara tentang kampus merdeka dan jilid ketiga tentang
lulusan dan penggunaan dana BOS. Jadi ini di Merdeka Belajar jilid pertama. Ini adalah kebijakan yang ada 4 ya di situ ya. Ada 4 kebijakan ya yang dikeluarkan oleh Mendikbud dalam Merdeka Belajar jilid 1. Salah satunya RPP. Baik, RPP yang versi lama itu tadi di Permendikbud nomor berapa? Mengenai standar proses itu. Yang versi lama. Itu Permendikbud nomor berapa, tahun berapa? 22 Yang saya ketahui di nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Oke. pendidikan dasar. Ada berapa komponen di situ? 13 komponen. Oke, 13 komponen, kemudian diperbaharui menjadi berapa komponen? 3 komponen. Oke, 3 ya. Baik. Yang pertama apa? Yang 3 komponen Iya. kegiatan pembelajaran, Komponen inti yang pertama. tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Sekarang maksud dari tujuan pembelajaran itu apa dalam penyusunan RPP? Tujuan pembelajaran maksudnya apa? Apakah ini dibuat atas dasar kompetensi dasar, atau memang tujuan pembelajarannya ya terserah dari gurunya, atau seperti apa? Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Oke, waktu kamu meneliti ini itu terjadi di masa pandemi atau sudah tatap muka? Yang wawancara pertama, observasi pertama di masa pandemi, kemudian yang kedua sudah tatap muka. Berarti ada 2 versi RPP yang didapatkan dari guru PAI. Ada yang versi pandemi dengan ada yang versi tatap muka. Cuma kalau RPP-nya tetap sama. Tetap sama, seharusnya beda ya, karena definisi RPP kan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. Seharusnya dibedakan ya. Jadi berbeda nanti antara RPP yang dibuat untuk pertemuan tatap muka dan RPP yang dibuat untuk pertemuan online itu beda. Tapi di sana disamakan ya. Nah, nanti diberikan saran kepada gurunya agar bisa menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang ada ya. Karena nggak nyambung nanti kalau RPP yang digunakan untuk tatap muka sementara pembelajarannya dilakukan secara online. Misalnya nanti dalam pembelajaran ada metode apa ya yang dibagi dalam beberapa kelompok. Kan jadi gimana itu kalau dalam pembelajaran online kalau di RPP tertulis pembagian kelompok. Itu kan agak tidak nyambung ya antara RPP yang ditulis dan implementasi dalam pembelajaran. Kira-kira untuk satu RPP ya, untuk satu RPP itu bisa digunakan untuk beberapa pertemuan atau hanya satu? Hanya satu pertemuan. Satu RPP untuk satu pertemuan. Nggak bisa satu RPP untuk 2-3 kali pertemuan, nggak bisa. Karena hanya Kira-kira bisa nggak? beliau bilang hanya satu pertemuan. Nggak, sekarang bisa nggak? Kira-kira RPP itu untuk lebih dari satu pertemuan. Tidak bisa karena hanya menggunakan satu halaman. Oh, jadi definisi penyederhanaan RPP itu tidak boleh lebih dari satu halaman. Kalau lebih dari satu halaman itu berarti gagal. Hah?
kertas pen. Kalau pakai kertas undangan yang dibagi dua. Bukan begitu ya. Jadi tidak harus satu lembar. Yang penting itu tadi ada 3 kompetensi komponen inti tadi yang disebutkan. Jadi kalau RPP lebih dari 1 lembar, ya itu bukan menjadi hal yang haram ya. Dan itu sah-sah saja. Yang penting tadi 3 komponen inti itu bahasa praktisnya adalah 1 lembar. Itu bahasa politisnya. Tapi pada realisasinya tidak harus dalam 1 lembar. Bisa ya RPP itu satu RPP itu dibuat untuk beberapa pertemuan. Satu pertemuan berapa jam? Dalam aturannya berapa jam satu pertemuan? 45 menit. 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit satu pertemuan. Tiga kali 45 menit. Kurang lebih berapa itu? Itu yang tertulis di situ atau yang sesuai aturan? Tertulis di sini. Di RPP situ. Iya. Setahu saya yang sesuai aturan itu satu pertemuan itu kalkulasinya 4 jam ya. Makanya 4 jam itu boleh dibagi 2 untuk mengefektifkan. Biasanya seperti itu. Oke, berarti perlu adanya saran terhadap perbaikan RPP yang dibuat oleh guru PAI ya, yang ada di sana. Kemudian tadi disebutkan bahwa RPP itu di dalam surat edaran ini Mendikbud itu kan tidak bersifat administratif ya, begitu ya. RPP itu tidak bersifat administratif. Jadi yang selama ini yang terjadi adalah RPP itu digunakan untuk laporan guru atau akreditasi. Itu biasanya ngumpulin RPP itu tugasnya. Sama kayak kita penyusunan borang, RPS dikumpul. Nah, untuk menghapus stigma itu maka dibuatlah kurang lebih aturan ini ya, surat edaran ini. Kira-kira tanggapan Anda sebagai peneliti itu seperti apa? Apakah memang RPP ini itu bersifat administratif atau memang ini bagian dari tugas profesi guru? Tugas profesi guru. Mengapa begitu? Karena setiap kegiatan pembelajaran harus membuat RPP. Setiap pembelajaran harus menggunakan. Kalau pembelajaran tidak menggunakan RPP, apakah bisa disimpulkan bahwa pembelajaran itu tidak berjalan efektif? Kurang efektif karena tidak kurang terarah. Karena saat kegiatan pembelajaran harus menggunakan RPP. Kegiatan pembelajaran harus menggunakan RPP. Kalau tidak menggunakan RPP, tidak bisa berjalan proses pembelajaran. Kurang efektif. Itu kata siapa? Kata aturan menteri atau kata gurunya? Karena saya yakin banyak juga yang RPP itu cuman sekedar formalitas. Jadi ketika proses pembelajaran dia nggak sesuai RPP. Dan itu banyak ya. Dan saya yakin itu. Jadi ya bisa dianalisis lah ya. Jadi kira-kira kalau belajar tanpa menggunakan RPP bisa tercapai atau enggak. Karena RPP kan di zaman pendidikan Islam, di zaman sejarah itu nggak ada kan. Itu kan baru ada dengan komponen, dengan format seperti ini di zaman ini. Bahkan asesmen di zaman dulu itu enggak seperti yang kita di zaman sekarang. Itu banyak sekali instrumennya ya. Saya pernah menemukan sekolah di mana asesmen mereka itu bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk amal perbuatan dari peserta didik. Misalnya dia mendapatkan di sekolah 1 + 1 2. Nah 2 ini harus jadi amal. Misalnya dia harus membantu tetangganya 2 orang atau bersedekah kepada 2 orang. Jadi asesmennya seperti itu. Ada sekolah yang seperti itu. Oke, baik.
di dalam kegiatan pembelajaran sekarang apa yang dilakukan? Apa yang ditulis oleh guru dalam RPP? Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis. Oke, sekarang gini, kalau di dalam kelas itu merupakan kelas inklusi, gabungan antara siswa yang peserta didik yang umum, yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kira-kira rancangan RPP-nya jadi seperti apa nanti? Ada ya sekolah inklusi ya, cuman di Manado ini saya kurang tahu. Tapi sekolah inklusi kalau di Jawa itu banyak. Jadi di kelas itu dicampur antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Itu jadinya seperti apa? Kira-kira kalau dia masuk pada komponen inti kegiatan pembelajaran. Apakah harus ada 2 RPP dalam satu kali pembelajaran? Tetap yang saya tahu tetap satu RPP. Cuma biasanya yang berkebutuhan khusus dia mendapatkan les untuk belajar tambahan. Ya, jam ini pelajaran. di sini kan ada asas yang berorientasi kepada peserta didik. Oke, orientasi kepada peserta didik ini implementasinya seperti apa? Kalau misalnya dalam kelas itu inklusi seperti tadi. Ataukah harus tadi kalau dikatakan RPP hanya cukup 1, berarti gurunya harus diberikan 2 begitu. Nah, nanti bisa ditulis dalam rekomendasi. Jadi ini bisa jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, RPP untuk kelas inklusi. Kira-kira jadinya seperti apa? Jadi itu menarik ya menurut saya. Kalau ada yang membaca skripsi ini, dia bisa melanjutkan untuk rekomendasi yang ditulis tadi. Kemudian dalam asesmen itu kan tadi disebutkan bahwa RPP ini cukup 1 lembar ya. Sementara asesmen ini saya pikir tidak cukup untuk 1 lembar. Kira-kira solusinya bagaimana? Instrumennya kan panjang ya. Di situ ada enggak instrumen penilaiannya? Nggak ada. Terus asesmennya gimana? Sebenarnya ada cuma Kepanjangan toh? Iya. Itu enggak jadi 1 lembar kalau digabung. Iya. Nah, itu bagaimana solusinya? Karena penilaiannya tertulis sendiri. Maksudnya tertulis sendiri? Penilaiannya untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tertulis sendiri. Iya. Kan ada instrumennya. Masa tertulis sendiri? Di lembar sendiri. Jadi lampiran ya. Ya sama saja kalau begitu. 1 lembar lampirannya 50 lembar. Apa bedanya dengan yang RPP lama? Yang 13 komponen. Jadi nanti dibuat saran kepada gurunya, ibu ndak usah repot-repot untuk membuat lampiran. Jadi RPP itu di komponen inti di asesmen itu buat saja link Google Form. Ya nanti siswa-siswanya akses. Itu tinggal dia klik, kemudian nanti dia isi Google Form. Jadi dia nggak perlu buat lampiran. Ya kan lebih simpel ya. Jarang sih saya pikir yang menggunakan ide seperti itu ya, tapi itu bisa disarankan agar itu tadi gurunya nggak sibuk lagi ngeprint lampiran, itu tinggal diklik siswanya itu sudah terhubung dengan Google Form. Oke, di dalam pengembangan kegiatan pembelajaran itu saya pernah membaca itu harus jadi difasilitasi, siswa itu difasilitasi untuk memiliki kecakapan abad 21, 4C, literat dan berkarakter. Itu maksudnya apa? Implementasinya seperti apa itu di sana? Kan di sini dalam penelitian ini menyinggung tentang persepsi dan pengembangan. Oke, di dalam pengembangan itu sendiri difasilitasi untuk memilih kecakapan abad ke-21. Itu seperti apa implementasinya di sana? Saya hanya memasukkan dari sebuah buku
hanya secara teori. Iya. Jadi mereka belum menerapkan pengembangan itu, kecakapan abad 21 dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa dimasukkan, berikan masukan untuk guru PAI agar orientasi dan maksud dari penyederhanaan RPP ini bisa maksimal. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai peneliti, tentu dalam setiap kebijakan itu ada pro dan kontra. Nah, objektivitas Anda sebagai peneliti, kira-kira kritik terhadap Mendikbud ini apa? Coba diberikan kritik dulu. Dikritik saja. Kira-kira apa sih masalah atau kendala dalam SM Mendikbud ini, atau menurut Anda tidak relevan, lebih baik yang RPP lama itu seperti apa? Coba berikan kritik dulu terhadap kebijakan ini. Dan saya yakin ini tidak final. Nanti kalau ganti menteri pasti ada keluar kebijakan baru. Karena menurut menteri yang baru tidak relevan yang ini. Kan begitu ya? Jadi Anda harus memulai sebagai peneliti, kira-kira kritik terhadap penyederhanaan RPP ini seperti apa mengenai surat edaran Mendikbud. Nggak punya kritik. Jadi sejauh ini bagus ya. Ya. Oke, setelah ini mau berkarir di mana? Di Manado atau kembali ke Jawa? Insyaallah pulang Jawa. Pulang Jawa, mau jadi guru di sana, guru PAI. Ya baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Saya lihat Khairatul sebenarnya mau memberikan kritik, tapi dia berpikir ini ujian ini direkam dan akan diupload di YouTube, jadi mungkin agak khawatir kalau sekiranya kritikannya akan viral di media sosial ya. Baik, tapi sebenarnya tidak masalah sepanjang kritik itu membangun, dan apalagi di forum ilmiah kritik itu dilandasi dengan alasan ilmiah, itu sepertinya bisa diterima ya. Baik, Khairatul, ini yang hadir di belakang sudah lengkap. Ini kayaknya suami hadir, mungkin yang pakai masker ya, suami, orang tua. Iya, bisa ambil tempat juga di samping kalau misalnya ingin langsung menyaksikan ya. Kalau di belakang nggak terlihat bagaimana semangatnya Khairatul melaksanakan ujian di Makassar. Baik, Khairatul, tadi Ibu dengar akan kembali lagi ke kampung ya, di Jepara, menjadi guru di sana. Karakteristik siswa Manado sama siswa di Jawa beda ya. Dari mulai riwayat pendidikan, Ibu lihat semua dapatkan di Jawa ya, sampai dengan SMA, MA dan kuliah baru di Manado. Yang pasti sudah sudah idealismenya terbangun sebenarnya di Jawa, bukan di Manado ya. Hai. Berbicara tentang judul yang sudah diangkat, Ibu hanya ingin mengkonfirmasi ya, berdua juga sama pembimbing. Kemarin sewaktu hasil di ujian seminar hasil, pengembangan ini dihilangkan ya, hanya persepsi. Ibu ingin mengkonfirmasi apakah memang oleh penguji tetap dipertahankan pengembangan, karena di dalam skripsi juga kenapa pengembangannya dihilangkan, karena kan butuh pola model pengembangan ya untuk RPP, butuh penelitian yang lebih komprehensif, lebih lanjut. Ayo silakan dikonfirmasi kenapa masih ada pengembangan. Karena saya ada wawancara dan observasi di sekolah, beliau baru memberikan jawaban tersebut.
sebelum seminar hasil tidak belum ada. nanti setelah seminar hasil turun lagi ke lapangan, Iya. baru pengembangan diberikan informasi tentang pengembangan RPP ini. Ya. Karena waktu wawancara pertama masih daring, masih online. Kemudian wawancara kedua sudah tetap muka. Oke. Untuk hasil pengembangan yang sesuai dengan wawancara ada dicantumkan di halaman berapa? Di hasil temuan penelitian halaman 64. Oh, Apa yang menjadi pokok-pokok pengembangan di situ? Yang pertama, potensi penalaran siswa, literasi, numerasi, dan imajinasi siswa. Oke. Jadi ada 4 poin ya. Oke, penalaran, literasi, numerasi, dan imajinasi. Oke. Tadi disebutkan kalau numerasi keterkaitannya dengan mata pelajaran eksak. Ya. Kalau di PAI mana yang lebih dominan? Yang potensi penalaran, literasi, dan imajinasi. Contohnya kalau untuk penalaran? Seperti membuat keputusan dalam perkenalan siswa, literasi dalam berbahasa siswa pada guru, pada orang tua. Kalau imajinasi, angan-angan siswa. Angan-angan tentang apa? Jangan sampai mata pelajaran PAI ini diajarkan hanya untuk berangan-angan. Kalau dikasih contoh misalnya di materi kan Khoiratul karena RPP pasti melihat silabus apa-apa saja materinya untuk mata pelajaran PAI. Kalau untuk penalaran di materi apa kira-kira? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kita kan sekarang PAI yang diteliti bukan bahasa Indonesia. Ini kayak di lampiran 9. Ini mata pelajaran PAI ya dan budi pekerti. Sekarang nomenklaturnya ditambah budi pekerti ya, bukan lagi PAI. Khoiratul. Sekarang mata pelajarannya bukan PAI tapi PAI dan budi pekerti. Tentang akhlak. Enggak, nama mata pelajarannya. Kalau bahasa Indonesia kan dari dulu juga bahasa Indonesia, matematika. Ini di RPP yang Khoiratul lampirkan di lampiran 9, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Iya. Itu sudah cross check apakah maunya guru PAI-nya nambah budi pekerti biar ada bau-bau karakter dan lain sebagainya, atau memang sekarang mata pelajarannya untuk PAI itu sesuai dengan nomenklatur terakhir di situ. Kalau dulu kan ada pendidikan agama Islam saja, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Hindu. Nah, di sini sudah ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang biasanya kita ketahui budi pekerti ini pasti ke PPKN gitu ya, PMP kalau dulu ya. Tuh. Ini tidak ditanyakan ke guru PAI-nya, Bu, kenapa ini ada tambahan budi pekerti? Tidak. Nah, kalau seandainya memang nomenklaturnya sudah ada budi pekerti, berarti judulnya harus ngomongin guru PAI dan budi pekerti ya, gitu. Karena mata pelajarannya judulnya sudah berubah ya. Gitu. Oke, nanti bisa di cross check lagi. Kalau di sekolah umum Bu, sudah begitu. Kalau di sekolah umum. KMA yang Oke, jadi nanti dijelaskan mungkin ya di rumusan di pengertian judul ya. Kalaupun ada uraian tentang PAI dijelaskan di situ bahwa sesuai dengan KMA ya 183 ada penambahan kata budi pekerti untuk mata pelajaran PAI yang sebelumnya hanya PAI berlaku untuk sekolah umum ya, non madrasah berarti. Oke. Ini
RPP-nya materi pokok Quran surah Al-Maidah. Ini apa ini? Tentang apa ini? Al-Maidah, An-Nisa, At-Taubah. Kalau dilihat dari isi materi pembelajarannya tentang kepada kita tahu. ya, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian tentang tajwid juga kayaknya ini, karena ada makhrijul huruf dan lain sebagainya. Nah, yang tadi kita keluarkan numerasi. Kalau literasi berarti masuk yang di tajwid ini, pembelajaran tajwid. Ibu hanya ingin minta contoh, kalau imajinasi materi apa kira-kira untuk PAI yang cocok itu? Berimajinasi, menghayal tadi yang saya katakan. Padahal sangat mudah sekali kalau kita bicara PAI. Khairatul pernah melihat surga? Belum. Pernah melihat neraka? Di materi ajar itu guru menjelaskan tentang gambaran, pasti kan ada ya, gambaran surga dan gambaran neraka. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga ya. Perintah sholat, Isra Mi'raj kan tidak ada videonya. Guru menjelaskan dan siswa pasti imajinasinya akan bekerja di situ. Oh iya, Rasul di sini terus diberangkatkan dengan ini dalam waktu semalam. Begitu juga penjelasan tentang surga dan neraka. Ketika digambarkan bahwa surga itu luas, ada rumput-rumput yang hijau, ada air terjun, pasti di dalam khayalan ya, siswa kayaknya sama dengan air terjun di kali itu di Pineleng, ada air terjun, rumputnya yang indah kayak di taman bunga itu begitu ya. Contoh sederhana. Selain ada mungkin contoh-contoh yang lebih spesifik ya. Oke. Khairatul. Penelitian ini sudah dilaksanakan ya, memberikan masukan kepada guru PAI, kepada SMA Negeri 1 Wori. Kira-kira selain itu apa lagi yang bisa Khairatul berikan ke SMA Negeri 1 Wori, kontribusi lain ya. Jangan hanya sekedar menjadi tempat untuk persyaratan Khairatul menyelesaikan jenjang pendidikan. Salah satu syarat untuk selesai harus penelitian dan milih SMA Negeri 1 Wori untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu apa? Ayo. Atau tujuannya hanya ya yang penting adalah tempat penelitian. Saya ngambil lokasi penelitian di situ karena kebetulan saudara juga di situ ngajarnya, ngambil datanya akan mempermudah dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi yang lain untuk meneliti. Kan pasti sebelum penelitian ada alasan memilih judul, ada observasi awal. Apa kira-kira yang lain? Karena kalau saya yang dekatkan di situ. Oh, jadi alasannya karena faktor dekat ini. Faktor dekat dengan rumah gitu ya. Iya. Kemudian dengan guru-guru di situ sudah baku tahu. Belum. Oh, belum ya. Tapi paling tidak ada link untuk masuk di situ ya. Karena jaringan saudara juga sesama guru PAI dan akan mempermudah pengambilan data. Wawancara gitu ya. Wawancara sendiri. Oke. Insya Allah selain motivasi utama itu ada motivasi yang lain ya. Kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Wori ini siswa muslimnya juga tidak terlalu banyak ya.
mudah-mudahan dengan penelitian ini akan lebih terarah, apalagi untuk guru PAI-nya dalam penyusunan RPP, substansinya lebih dikedepankan dan bukan hanya sekedar kelengkapan administratif yang seperti tadi dikatakan oleh penguji 1 maupun penguji 2 ya. Jadi guru PAI memang betul-betul menyusun RPP ini karena kebutuhan akan pembelajaran, menyederhanakan agar supaya lebih efektif pembelajarannya, menyenangkan, dan materi-materi yang diajarkan itu lebih spesifik dan lebih jelas ya untuk diajarkan, bukan karena alasan administratif ataupun karena aturan yang ada ya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembimbing 2 Ibu Satriani MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Penguji yang saya sangat hormati beserta keluarga yang sempat hadir untuk mensupport Adinda Khairatul. Alhamdulillah Khairatul sudah sampai di tahap akhir deh ya. Meskipun masih ada administrasi yang harus diselesaikan ke depannya setelah selesai ujian skripsi ini. Sama halnya tadi dengan pembimbing 1, Ibu masih mempertanyakan kenapa judulnya tetap mempertahankan dengan kata pengembangan ini, karena begini deh ya, untuk sesuai dengan tadi berdasarkan dari penguji 1 bahwa data untuk pengembangan ini itu sangat minim. Jadi kalau saran Ibu sebaiknya itu dihilangkan saja, tapi lebih fokus kepada persepsi, kemudian diperdalam materinya di dalam hasil penelitiannya, itu akan lebih bagus dibandingkan luas tapi tidak mendalam. Jadi nanti didiskusikan lagi kepada pembimbing 1 atau penguji yang lain terkait judul itu, karena hasil penelitiannya pun itu masih dalam tataran teori. Sedangkan kalau pengembangan itu sudah dalam bentuk penerapannya. Kalau RPP berarti penerapan pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti dikonsultasikan lagi ke pihak yang harus mempertahankan judul ini. Dan ternyata tadi nanti setelah penelitian kembali baru ada data ini, itu berarti dipaksakan deh ya, sesuatu yang dipaksakan itu tidak bagus. Kemudian terkait penulisan, nanti Ibu lihat masih banyak kesalahan pengetikan, silahkan diperbaiki, pelan-pelan diperiksa yang mana yang harus diperbaiki. Kemudian tadi berdasarkan penguji 1 juga masih banyak kata yang ambigu, diperbaiki lagi, harus disesuaikan. Ya, pertanyaan dari Ibu, setelah meneliti, jadi Khairatul istilahnya sudah mengetahui dan memahami RPP sebelum 1 halaman atau 1 lembar dengan RPP yang 1 lembar. Coba Khairatul jelaskan perbedaan terkait RPP yang sebelum disederhanakan dengan yang sudah disederhanakan. Selain dari komponen itu tadi ya, jumlah komponennya yang berbeda otomatis itu pasti perbedaannya. Ada tidak perbedaan selainnya? Ataukah persamaan? Silakan. Penilaian asesmen kalau di RPP lama dituliskan secara rinci, kalau di RPP baru hanya ditulis dengan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian kompetensi intinya dicantumkan secara lengkap kalau di RPP baru, tidak terlalu terperinci. Jadi bersihkan.
dipersingkat belum berarti tidak berarti harus menghilangkan Iya, tidak. dengan yang ada di dalam SPP ya. Baik. Kalau model pembelajarannya di RPP sebelumnya dengan yang sekarang sama tidak? Sama. Hanya di asesmennya saja. Bentuknya sama atau berbeda? Hanya cuma yang semuanya saja. Kalau yang di RPP lama sudah ada di situ, RPP baru cuma nama evaluasinya saja atau penilaiannya? Atau bentuk penilaiannya sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Kalau RPP lama dijelaskan secara jelas. Tapi nama penilaiannya Kalau di RPP lama tentang semua penilaian seperti skala sikap, kemudian ada tentang penilaian, dijelaskan dengan penilaian banyak, ada diskusi lagi. Kalau di RPP baru hanya dengan 3 pokok saja, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. bisa coba diperhatikan kembali. Sikap di RPP lama ada, di yang baru juga ada. Tapi kalau di RPP baru tidak dicantumkan secara terperinci. Tapi sebenarnya sama bentuk penilaian. Cuma kalau di RPP yang lama itu lebih jelas karena ada pemaparan penjelasan terkait bentuk penilaian itu. Kalau ini kan lebih singkat, disederhanakan. Tapi kan pengetahuan guru terkait itu kan sudah ada sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk secara administrasi memang sangat memudahkan guru, tapi mereka sudah mengerti dengan itu tanpa harus. Menurut Hoiratul, dari kedua RPP itu mana yang lebih memudahkan? Bukan dalam hal pembuatan deh ya, tapi dalam hal mungkin pelaksanaan di lapangan. Ada informasi tentang itu yang didapat atau belum? Tidak sampai di situ. Itu juga terkait pengembangan, makanya tadi Bu sarankan kalau bisa dijalankan saja kalau memang tidak ada data untuk itu, karena tadi sangat sedikit datanya ya. Baik, yang terakhir dari Ibu Hoiratul, setelah meneliti ini nanti saat mengajar Hoiratul lebih memilih bentuk RPP yang seperti apa? Yang sebelum disederhanakan atau yang sudah disederhanakan? Kalau sudah mengetahui tentang isinya RPP baru, sudah RPP baru disingkat. Lebih singkat, hanya itu alasannya, lebih singkat. Tidak ada alasan lain? Jadi intinya Hemat kertas. hemat kertas katanya pembimbing satu. Intinya RPP itu ini kan ada surat edaran, mau tidak mau harus mengikuti surat edaran yang ada. Tapi maksudnya RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran deh ya. Jadi memberikan gambaran kepada kita sebagai guru atau pendidik untuk melaksanakan apa yang ada di RPP itu dalam proses pembelajaran. Oh, ini juga mungkin penelitiannya seharusnya kalau pengembangan lebih dilanjutkan lagi. Apa betul RPP yang dibuat oleh guru itu juga yang dilaksanakan atau sesuai yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Ada info tentang itu? Belum ya? Iya, makanya pengembangan ini sangat sedikit minim info ya atau data. Baik, sekian dari Ibu. Sekali lagi selamat, alhamdulillah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembimbing 2 Ibu Satriani MPDI, dan selanjutnya ujian skripsi akan kami skorsing untuk menentukan apakah skripsi ini dapat diterima atau tidak ya. Untuk itu ujian skripsi saya skorsing kurang lebih 2 menit. Ya.
Baik, skorsing sidang saya cabut kembali. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Munakasyah Skripsi untuk dapat membacakan hasil dan berita acara ujian skripsi pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Berita acara ujian skripsi pada hari ini, Kamis, tanggal 31 bulan Maret tahun 2022, telah dilaksanakan ujian skripsi atas nama mahasiswa Khairatul Mukarramah dengan NIM 1723071, program studi pendidikan agama Islam semester 9, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dengan judul Persepsi dan Pengembangan Guru PAI terhadap Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di SMA Negeri 1 Ori. Dengan ini pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1 dan penguji 2 telah bertanda tangan dengan keputusan ujian skripsi ini diterima untuk diperbaiki dengan perbaikan dengan nilai 96 atau A. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, selamat kepada Khairatul Mukarramah skripsi dan ujian skripsi pada hari ini telah diterima dan Anda mendapatkan nilai maksimal ya, sesuai dengan ini belum akumulasi semua ya, karena masih ada akumulasi nilai dari ujian proposal, hasil dan ujian munakasyah. Untuk ujian munakasyah kamu mendapatkan nilai 96, predikat amat baik ya, A ya. Insya Allah ini bisa dipertahankan, siapa tahu ke depan bisa melanjutkan studi ke jenjang strata 2 ya. Kami mewakili pimpinan juga mengucapkan selamat atas pencapaian hari ini. Di belakang nama saudara, insya Allah setelah yudisium bisa disematkan ya, sarjana pendidikan. Insya Allah ini sangat berat karena tersemat sarjana pendidikan, di situ ada tanggung jawab moral yang harus Anda pegang ya. Pencapaian hari ini sudah barang tentu bukan hanya pencapaian untuk Khairatul Mukarramah sendiri, tapi pencapaian untuk keluarga besar yang sudah mensupport Khairatul, terutama orang tua dan suami yang selalu mensupport proses pendidikan dari mulai masuk di IAIN Manado di tahun 2017 sampai dengan hari ini di tahun 2022. Mereka telah mengantarkan Khairatul sampai dengan pelaksanaan ujian munakasyah skripsi. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ujian munakasyah skripsi ini, saya memberikan kesempatan kepada Khairatul untuk memberikan ucapan terima kasih atau kesan dan pesan barangkali ya untuk kami Dewan Penguji, dan sudah pasti ucapan terima kasih kepada suami dan orang tua. Disilahkan. Baiklah, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing 1, Ibu Dr. Feby Ismail, PDI, kemudian Ibu Pembimbing 2, Ibu Satriani, MPDI, yang telah memberikan dukungan kepada saya dan serta waktu dalam pembimbingan selama saya bertemu untuk meminta pembimbingan. Kemudian terima kasih kepada penguji 1, Bapak serta Bapak Adri Ludeto selaku penguji 1 dalam menggantikan Ibu Dr. Nurhayati, MPDI. Kemudian terima kasih kepada Bapak Agradi Ilham, MPDI, serta keluarga saya, anak saya Muhammad Fatih Mubarak dan suami saya.
yang telah memberikan support dan doa, dukungan, termasuk ibu saya yang selalu mendoakan saya setiap saya. Ya, silakan dipeluk ibunya, silakan. Kalau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan apa saja, body language. Oh, ini yang lama. Baik, alhamdulillah, satu kesyukuran yang terbesar dari Khairatul Mukarromah ya. Pencapaian hari ini adalah pencapaian untuk keluarga besar. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melancarkan semua proses dari awal masuk hingga berakhir pada hari ini ya. Kami juga mewakili pimpinan Bapak Rektor dan pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku orang tua dan suami sudah memberikan izin Khairatul untuk menempuh pendidikan strata 1 di IAIN Manado, dan kami juga memohon maaf sekiranya kurang lebih dari 2017 hingga 2022 ada kesalahan maupun kehilafan kami dalam pelayanan ataupun yang lainnya kepada Khairatul. Kami mohon maaf, insya Allah semua kesalahan itu berasal dari kami dan hanya kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang sudah hadir pada hari ini, kepada penguji 1 Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI dan Ibu Dr. Nur Hayati MPDI, kepada penguji yang kedua Bapak Abrari Ilham MPD, rekan pembimbing dan sekretaris Dewan Munakasa Ibu Satriani MPDI, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kontribusinya pada pelaksanaan ujian pada hari ini. Kepada orang tua yang hadir dan keluarga yang lain, suami dan anak-anak, terima kasih. Dan kepada Ananda Khairatul Mukarromah sekali lagi selamat, dan insya Allah ilmu yang diperoleh selama di IAIN Manado diberkahi oleh Allah dan memberikan kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah sama-sama kita mengakhiri ujian munakasah skripsi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Enggak tabu balik itu? Tabu balik. Nanti dengan Jo. Ada yang kelihatan digendong barangkali. Satu, dua.